bersama kita sudah ada Dr. Yuli Suciati, dokter SPKFR, itu dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, selamat siang dok. Selamat siang dokter. Siang, ini kan banyak orang orang nih banyak menyalahkan, katanya oh kurang tidur bikin rematik. Ya tadi Pak Solihin tadi barusan ya. Tapi yang paling sering ini katanya kalau misalnya mandi malam tuh bikin rematik. Nah itu juga tuh. Itu mitos atau fakta tuh dok? Kalau mandi malamnya yang menyebabkan rematik itu mitos. Tapi kalau misalkan penderita rematik, kita sudah punya sakit sendi rematik, kemudian kita mandi malam, itu betul bisa bikin tambah sakit sendinya. Karena kalau kita mandi air dingin itu kan dingin ya, di sendi itu ada kapsul sendi itu ada reseptor nyerinya dok. Jadi itu akan mengerut, jadi itu membuat nyeri. Jadi tambah sakit kalau mandi malam. Yang sudah rematik ya. Iya. Gitu. Tapi berarti kalau misalnya belum kena rematik mau mandi malam itu masih nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa sih, gitu. Nggak ada hubungannya. Iya, batasan waktu nggak sih? Sebenarnya kan orang bilang mandi malam tuh seberapa mandi malamnya maksudnya? Iya, jam berapa tuh dok? Itu di literatur sebenarnya nggak ada di rumah malam ya. Jadi kalau tengah malam jam 2 malam, jam 2 pagi gitu nggak apa-apa dok? Mandi dini hari ya. Iya, itu kayaknya mandi pakai kembang mungkin. Oke. Nah ini katanya orang rasa sakit pada sendi itu tanda penyakit rematik. Ya, mitos atau fakta? Oke. Tanda sakit pada sendi itu sebenarnya bukan hanya tanda jadi rematik ya. Maksudnya ada beberapa sakit yang sendi itu ada lain selain rematik, ada sebutnya artritis. Nah, artritis itu juga bisa menyebabkan nyeri sendi. Jadi tidak semua nyeri rematik itu sakitnya pada sendi, walaupun sebagian besar memang nyerinya pada sendi. Gitu. Jadi ada artritis, ada rematik. Nah, ini gimana untuk dibedakannya dok? Mungkin masyarakat perlu tahu apa sih sebenarnya yang disebut rematik ini? Kalau rematik itu kan sebenarnya rematik itu penyakitnya sistemik ya, seluruh tubuh kenanya gitu. Kemudian pada seluruh bagian tubuh, tapi dia tergantung organ-organ mana yang mau terkena. Walaupun paling banyak itu sendi. Nah kalau artritis itu dia khusus menyerang sendi saja, pada sendi-sendi yang ada kapsulnya kayak gitu. Nah, sendinya nih yang mana aja nih dok biasanya yang paling sering ya? Paling sering tuh orang-orang kalau sakit yang rematik itu sendi-sendi tangan, jari-jari kecil kayak gitu kan. Nah kalau misalkan kalau artritis atau orang awam bilangnya itu pengapuran, paling umum adalah lutut, pengapuran lutut, pengapuran tulang belakang, itu sering banget. Ini penyebab yang paling sering nih masyarakat harus tahu apa sih, apakah usia atau berat badan atau apa dok? Oke. Yang mana nih? Kalau misalkan untuk rematik kan sebenarnya kita tahu penyebabnya autoimun ya, di mana sistem imun kita sendiri menyerang badan kita sendiri, kemudian salah persepsi dia. Nah kalau misalkan artritis paling sering itu memang karena faktor usia atau degenerasi. Kalau ada faktor-faktor lain yang memperberat yaitu kelebihan berat badan, kemudian kalau dia pernah ada risiko trauma, cedera, dia bisa juga artritis atau pengapuran gitu dok. Nah, emping nih boleh apa enggak? Emping itu sebenarnya kaitannya bukan hanya rematik ya, dia emping itu kaitan langsungnya ke asam urat ya, asam urat. Jadi, asam urat itu kalau kita tinggi asam urat di badan kita juga bikin sakit sendi juga seperti itu. Jadi dibilangnya gout arthritis kan, gitu seperti itu. Nah kalau gout arthritis itu nyeri sendinya di sendi yang mana nih dok? Dia sendi-sendinya juga sendi-sendinya jauh, misalkan kayak di siku, kemudian kayak di ankle. Nah itu nyerinya di seperti itu. Kadang-kadang sendi-sendi tertentu yang kena itu hampir mirip-mirip yang kenanya gitu, antara rematik, arthritis, gout seperti itu.